memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, apakah pada hari ini ada anak-anak yang tidak datang sekolah? Iya. Oke, bagus. Terima kasih. Ternyata pada hari ini anak-anak semuanya hadir ya? Iya. Oke, baik. Anak-anak, sekarang mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu saya minta kepada anak-anak untuk berdiri. Silakan berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk anak-anak. Sebelum itu saya ingatkan kepada anak-anak semua agar kita harus disiplin. Ingat anak-anak, disiplin adalah kunci utama kita untuk mencapai kesuksesan. Kalau kita tidak disiplin, belum tentu cita-cita kita akan tercapai. Oleh karena itu kita harus selalu bersikap disiplin. Oke. Anak-anak, kita lanjut ke materi. Ibu mau tanyakan, apakah anak-anak masih ingat dengan pelajaran kita kali lalu? Oke, yang ingat silakan. Kali lalu kira-kira kita itu membahas tentang apa? Coba yang tahu angkat tangan, anak Ina. Tentang sumber energi matahari. Tentang sumber energi yaitu matahari. Bagus sekali anak Ina. Tepuk tangan dulu untuk anak Ina. Oke, terima kasih. Anak Ina sudah mengatakan bahwa salah satu sumber energi itu adalah matahari. Ya, ibu ingin tanyakan, kira-kira mungkin ada di antara kita ini yang sudah mengetahui kira-kira apa manfaat dari energi matahari itu? Coba yang bisa angkat tangan. Malika, Sebagai sumber energi alternatif. sebagai sumber energi alternatif, tepuk tangan untuk dia. Oke, bagus. Yang berikut mungkin ada teman lain. Selain sebagai sumber energi alternatif, yang lain. Ya, anak Zain. Oke, bagi para nelayan untuk menjemur ikan, bagus. Ternyata anak-anak sudah mengetahui apa manfaat dari energi matahari. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kamu sama-sama mengamati materi yang ada di dalam. Jadi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran di tema 2, subtema 2 tentang selalu berhemat energi, subtema 1 tentang sumber energi pelajaran 6. Jadi itu adalah materi yang kita bahas pada hari ini. Adapun tujuan dari membahas materi pada tema 2, subtema 2 pembelajaran 6 ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual dengan percaya diri. Dan yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Jadi itu adalah tujuan mengapa kita membahas materi ini pada hari ini. Sudah bisa paham anak-anak? Sudah. Oke, bagus sekali. Sekarang silakan anak-anak amati gambar di dalam. Ya. Yang berikut marilah kita amati sama-sama gambar yang ada di dalam. Coba lihat ke sini semua anak-anak. Sudah lihat gambarnya? Sudah. Oke, bagus. Anak-anak,
pendukung adalah gagasan yang berfungsi melayani gagasan yang Gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi mendukung gagasan pokok. Ya, memang itu dia punya pengertian dari gagasan pendukung. Nah, anak-anak, dari materi kita hari ini tadi yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks visual. Nah, ada beberapa langkah untuk bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kita lihat di dalam, perhatikan baik-baik di dalam. Ada beberapa langkah untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Langkah yang pertama adalah perhatikan teks visual dengan cermat. Yang kedua, daftar hal-hal yang penting yang telah diperoleh dari teks visual yang sudah kamu amati. Itu yang kedua. Yang ketiga, inti dari hal-hal yang penting itu dijadikan sebagai gagasan pokok. Dan yang keempat, berdasarkan gagasan pokok, kita bisa kembangkan menjadi paragraf yang memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa paham sampai di sini anak-anak? Bisa. Bisa paham? Bisa. Ya, bisa. Nah, sekarang perhatikan di dalam. Berikut ini adalah bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan energi minyak bumi. Sekarang saya minta coba perhatikan sama-sama teks di dalam. Baca dalam hati teks di dalam tentang bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan minyak bumi. Silahkan dibaca, baca dalam hati. Sudah baca anak-anak? Ada beberapa bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan energi minyak bumi. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan, apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata hak dan pernah mendengar kata kewajiban? Sudah pernah? Bagus sekali. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari hak itu apa? Ini dulu, ya, silakan. Hak adalah sesuatu yang pantas untuk kita miliki. Oke, sesuatu yang pantas untuk kita miliki. Bagus sekali jawabannya. Mungkin ada jawaban lain? Ada jawaban lain berkait dengan pengertian hak? Oke, tidak. Ya, hak adalah sesuatu yang pantas untuk kita terima atau untuk kita miliki. Oke, lihat ini. Nah, ini dia. Hak merupakan sesuatu yang harus, yang pantas untuk kita miliki atau pantas untuk kita terima. Coba kamu lihat di dalam, amati gambar di dalam. Ini adalah contoh hak seseorang, yaitu untuk memanfaatkan minyak bumi. Kemudian amati gambar berikut. Ada gambar lagi tentang hak seseorang dalam memanfaatkan minyak bumi. Nah, ini juga adalah gambar hak seseorang memanfaatkan energi minyak bumi. Di sini ada orang sedang mengantri untuk mengisi apa ini? Mengisi bensin. Apa lagi nih? Yang mereka pegang itu apa? Di situ ada tabung gas. Itu ada gambar tabung gas di situ. Nah, jadi mereka juga sedang mengantri untuk mengisi minyak bumi, energi minyak bumi. Oke. Kemudian lihat gambar berikut. Ini ada gambar apa? Mobil. Gambar mobil. Kemudian apa lagi? Pertamina. Gambar Pertamina. Ada mobil yang sedang mengisi bensin atau solar di Pertamina. Gambar ini juga merupakan contoh hak masyarakat dalam memanfaatkan minyak bumi. Nah, anak-anak, selain hak, kita juga ada kewajiban. Kita hanya tidak menuntut hak, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kira-kira apa kewajiban itu? Apa arti dari kewajiban itu? Ya, coba silakan. Menghemat penggunaan minyak bumi. Menghemat penggunaan minyak bumi. Oke, menghemat penggunaan minyak bumi itu apakah pengertian dari kewajiban ataukah contoh dari kewajiban? Contoh. Kalau gitu pengertiannya kira-kira apa? Silakan.
kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita patuhi dan laksanakan. Oke, sesuatu yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Oke, sekarang silakan ngamati gambar di dalam. Amati gambar di dalam. Sudah lihat anak-anak? Sudah. Oke, bagus. Ini adalah contoh kewajiban kita dalam memanfaatkan minyak bumi. Ingat anak-anak, bahwa kita itu tidak hanya menuntut hak, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Jadi dua-duanya harus seimbang. Oke. Lihat di gambar ini adalah kewajiban kita memanfaatkan energi minyak bumi, penggunaan energi bumi. Kemudian cara menghemat, ada cara menghemat penggunaan energi minyak bumi itu. Yang pertama kira-kira apa anak-anak? Bagaimanakah cara memanfaatkan energi minyak bumi secara bijak? Silakan. Naik angkot. Oke, naik angkot daripada kendaraan pribadi, naik kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Itu juga adalah salah satu contoh pemanfaatan energi minyak bumi secara bijak. Oke, yang lain kan? Besar sedikit, suaranya harus besar sedikit saya. Bagus, menaiki sepeda atau berjalan kaki untuk jalan yang dekat, untuk jarak tempuh yang dekat. Jadi tidak menggunakan kendaraan atau tidak menggunakan kendaraan pribadi atau tidak harus menggunakan sepeda motor yang menggunakan bensin. Tetapi kita hanya boleh atau bisa juga menggunakan jalan kaki saja untuk jarak yang dekat. Oke. Selain itu apa lagi? Apa lagi sayang? Ya silakan. Mematikan kompor jika tidak digunakan. Mematikan kompor ketika selesai digunakan. Itu juga adalah cara memanfaatkan energi minyak bumi secara bijak. Itu semua adalah contoh memanfaatkan energi minyak bumi secara bijak. Baik anak-anak, saatnya sekarang ibu minta kalian untuk
bagus, silakan diselesaikan. Selesai? Sudah. Sudah selesai. Minta kepada anak-anak satu orang mewakili kelompok untuk mempresentasi hasilnya di depan kelas. Ya, kepada kelompok satu saya persilakan untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok Melampi. Silakan. Berbagai macam kendaraan Yang lain silakan mendengarkan jawaban yang disampaikan oleh anak Clara dan nanti ditanggapi. kendaraan roda 4 yang hendak mengisi solar atau bensin di Pertamina. Terdapat bensin, solar, salin, pertamax, dan lain-lain. 3. Paragraf yang memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan gambar. Minyak bumi adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Minyak bumi seperti bensin, solar, pertalite, pertamax digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Tanpa minyak bumi, kendaraan tersebut tidak dapat difungsikan. Warga masyarakat biasanya mendapatkan minyak bumi tersebut di Pertamina. Minyak bumi Oke, ini silakan tunjuk gambar yang sudah dibuat dan ditunjuk kepada teman-teman. Ya, anak Clara, kira-kira gambar itu gambar apa yang kamu lihat di situ? Teman-teman, coba lihat ini. Clara, silakan kamu jelaskan gambar yang sudah kamu buat itu. Di ini situ, adalah gambar mobil dan bis sedang berjalan di jalan raya. terus mana yang menunjukkan ajakan menghemat energi minyak bumi? Iya, bagus. Ada tulisannya di sini anak-anak. Coba lihat. Di sini dia tulis, ayo hemat energi. Ya, kata-kata ini menunjukkan, kalimat ini menunjukkan, ini adalah gambar mengajak orang untuk menghemat penggunaan energi minyak bumi. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok bawah. Silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang ibu mau tanyakan, apakah anak-anak sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Oke, bagus sekali. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, apakah betul kamu sudah menguasai materi hari ini? Sekarang ibu bagikan soal dikerjakan secara mandiri. Soal ini adalah soal evaluasi akhir. Untuk mengetahui betul tidakkah Anda menguasai materi yang ibu sudah berikan hari ini. Oke, nanti soalnya dikerjakan secara mandiri, tidak boleh bekerja dengan teman. LKPD saja yang dikerjakan dalam kelompok, sedangkan tugas yang ini dikerjakan secara mandiri. Ya. Sekarang silakan kerja soalnya, dibagikan. Silakan kerja. Ini soalnya dan kerjakan di halaman belakang. Ada halaman belakangnya itu untuk menulis jawaban dari anak-anak, Ya. Silakan dikerjakan. Baca soal baik-baik, kemudian kerjakan jawabannya. Ya. Silakan duduk ke sini ya. Oke. Jalan sedikit duduknya supaya kamu tidak mampu nanti menyelesaikan soal. Ke sini sedikit. Ya, di situ kok. Ya, anak cewek ke sini. Silakan kerjakan soal itu sudah. Tulis jawabannya di halaman belakang itu, silakan kerjakan. Silakan. Selesai? Sudah selesai? Sudah. Baik. Sekarang karena sudah selesai semua pekerjaannya, ibu kumpulkan pekerjaannya, nanti baru diperiksa jawabannya, ya. Oke, bagus. Silakan. Ya. Oke. Terima kasih karena kamu sudah menyelesaikan soal-soalnya. Sekarang dengarkan ibu baik-baik. Sekarang anak-anak tolong dengar ke sini. Hal-hal yang penting
Oke, bagus. Itu adalah hal-hal penting dari materi yang kita sampaikan pada hari ini atau yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, anak-anak sekarang silakan ambil buku, catat tugas di rumah. Siapkan buku. Catat tugasnya. Untuk tugas di rumah anak-anak, Ibu minta nanti kamu menggambar ajakan menghemat minyak bumi. Ajakan menghemat minyak bumi. Gambarnya di kertas. Anak-anak tahu itu kertas Manila? Oh, kertas Manila? Tahu? Gambar di situ, gambar yang besar, hiasi dengan seindah mungkin. Nanti kita pajangkan di dinding. Nanti kita pajangkan di dinding kelas. Bisa paham anak-anak? Bisa. Ya. Oke. Kemudian di sini juga ada contoh kertas Manila ini. Lihat. Nanti gambar di sini, gambar besar. Ini adalah contohnya. Nanti kamu gambar ajakan menghemat energi minyak bumi. Kemudian hiasi baik-baik, gambarnya dipercantik sehingga nanti kita bisa pajang di dinding kelas kita. Oke. Nah, anak-anak, yang berikutnya Ibu ingatkan karena sekarang ini masih masa pandemi, jadi anak-anak harus selalu ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar dari rumah harus menggunakan masker. Kembali ke rumah harus mencuci tangan atau kemana saja jangan lupa mencuci tangan. Dan yang berikutnya adalah jaga jarak dengan orang di sekitar supaya kita berada selalu dalam posisi aman. Sudah paham anak-anak? Oke, baik. Untuk pertemuan kali berikut, kita akan membahas materi tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk itu, Ibu ingatkan supaya sebelum datang ke sekolah, malamnya harus belajar materi tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Sehingga begitu anak-anak sampai di sekolah nanti, Ibu tanyakan materinya, anak-anak bisa paham, kemudian masih ingat dengan apa yang sudah dipelajari di rumah. Jadi jangan lupa untuk belajar materi yang sudah Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali berikut. Nah, anak-anak, karena pelajaran kita sudah selesai, sebelum berdoa saya ingatkan supaya harus selalu jaga kesehatan. Karena kesehatan adalah kunci utama kehidupan kita. Bisa paham anak-anak? Bisa. Oke, baik, sekarang saya minta kepada anak Ina untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Silakan anak Ina pimpin kita dalam doa. Silakan berdiri semua, berdiri di doa penutup. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa sesuai